Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rini Kristianti selaku Kaprodi Sarjana dan Profesi Kebidanan. Yang saya hormati Bapak Lukman Alfarid selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Karisma Hakiki dengan NIM 20210208010 dari Program Studi Sarjana dan Profesi Kebidanan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masa nifas. Apa sih yang dimaksud masa nifas? Dan perubahan apa aja yang terjadi pada saat masa nifas? Terus, tanda bahaya apa ya yang bisa terjadi pada saat masa nifas? Mau tahu jawabannya? Yuk, simak video dari saya ya. Masa nifas adalah masa pemulihan pasca persalinan hingga seluruh organ reproduksi wanita pulih kembali sebelum terjadi kehamilan berikutnya. Nah, masa ini berlangsung selama 6-8 minggu pasca persalinan. Nah, selanjutnya ada perubahan yang terjadi pada saat masa nifas. Perubahan ini bisa meliputi perubahan secara fisiologis maupun psikologis. Perubahan secara fisiologis yaitu perubahan secara fisik. Yang pertama ada perubahan sistem reproduksi. Ketika masa nifas akan terjadi involusi uterus atau pengecilan uterus di mana otot-otot akan menekan pembuluh darah selama masa nifas untuk memberhentikan darah agar tidak terjadi pendarahan. Jika involusi uterus mengalami kegagalan, biasa disebut dengan subinvolusi. Selanjutnya perubahan serviks. Ketika beberapa hari postpartum, serviks dapat dilalui dengan 2 jari. Setelah akhir minggu pertama, serviks dapat dilalui dengan 1 jari. Selanjutnya ada vagina. Ketika postpartum, vagina ini akan sangat renggang, tetapi semakin lama akan kembali seperti normal. Yang kedua ada perubahan sistem pencernaan, yang ketiga perubahan sistem perkemihan, yang keempat perubahan sistem muskuloskeletal, dan yang terakhir yaitu perubahan sistem endokrin. Selanjutnya perubahan psikologis, yaitu perubahan secara psikis. Menurut teori Reva Rubin, adaptasi ibu masa nifas dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada taking in, berlangsung sekitar 1-2 hari setelah melahirkan. Pada masa ini ibu masih bergantung kepada orang lain dan ibu suka menceritakan pengalaman melahirkannya berulang-ulang kepada orang lain. Yang kedua ada taking hold. Masa ini berlangsung sekitar 3-4 hari setelah melahirkan. Ibu akan berusaha menguasai keterampilan untuk merawat bayinya, dan pada masa ini ibu akan lebih menerima masukan atau kritik maupun saran dari bidan atau orang lain. Yang ketiga yaitu letting go. Ketika ibu sudah pulang ke rumah, ibu mengambil tanggung jawab untuk merawat bayinya dan memenuhi keperluan bayinya. Tanda bahaya masa nifas. Yang pertama yaitu ada infeksi masa nifas. Infeksi ini terjadi pada traktus genitalis setelah melahirkan. Infeksi masa nifas ini bisa terjadi pada hari ke-2-10 pasca persalinan. Nah, penyebab dari infeksi masa nifas ini bisa meliputi persalinan lama, tertinggalnya plasenta, dan robekan jalan lahir. Yang kedua ada pendarahan per vaginam, yaitu kehilangan darah sebanyak 500 cc atau lebih dari traktus genitalis setelah melahirkan. Faktor resiko yang meningkatkan terjadinya pendarahan yaitu persalinan lama dan bayi kembar. Faktor penyebab dari pendarahan bisa terjadi karena tertinggalnya plasenta. Nah, jika kalian mengalami tanda bahaya pada saat masa nifas tersebut, maka segeralah periksa ke bidan terdekat. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.